Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 6. Ia pikir tidak akan seperti ini, Leo benar-benar tidak punya hati. Jose, kita pulang sekarang. Ucap Axel yang baru keluar dari gedung bersama Elle. Dedi, itu pengantinnya, kan? Tanya Elle saat melihat Leo. Elle tidak tahu nama si pengantin, yang ternyata adalah ayah kandungnya. Kejam sekali, ucapnya lagi yang melihat wanita itu dikasari oleh Leo. Jangan dilihat, segera masuk, titah Axel. Elle pun langsung masuk ke dalam mobil. Jose, kamu bebaskan wanita itu dari jeratan Leo, titahnya. Axel sendiri merasa kasihan jika akhirnya seperti ini. Iya, Tuan. Aku akan menyuruh Sean untuk menyelamatkan wanita itu, jawab Jose. Axel dan Elle akhirnya sampai di Mansion. Karena sudah larut, rumah itu kosong. Carla sudah kembali ke tempatnya yang ada di belakang rumah itu. Istirahatlah, Dedi ada urusan dengan Jose, ucapnya pada Elle. Dan gadis itu segera pergi ke kamarnya. Langkah selanjutnya apa? Tanya Jose. Rebut kembali perusahaanku dari tangan Leo, kata Axel. Sebuah resort yang berada di dekat Danau Heuncheut adalah milik Axel, yang diberikan kepada Hana sebagai bentuk rasa cintanya. Lalu diambil alih oleh Leo dengan cara licik. Axel ingin membuat Leo kembali pada asalnya, menjadi seorang pria sederhana yang tak memiliki apa-apa. Sudah cukup selama ini, pria itu hidup di atas angin dengan semena-mena. Axel sudah memikirkan ini dengan matang. Axel ingin Leo bertekuk lutut dan mengakui semua kejahatannya. Ia ingin namanya bersih kembali, setelah kejadian yang menimpanya 15 tahun silam. Elle sudah merebahkan diri di tempat tidur, mengganti baju dengan pakaian yang menurutnya sangat nyaman. Lega bisa melepas gaun ketat itu, napasku rasanya sesak. Ucap Elle, setelah menggantung baju itu lalu memasukkannya ke dalam lemari. Klek, pintu terbuka. Axel datang. Elle langsung pura-pura tidur saat tahu Axel datang. Pria itu duduk di tepi ranjang seraya mengusap lembut pucuk kepala gadis itu. Setelahnya beranjak ke kamar mandi, Elle kembali membuka mata. Kapan Dedi akan jujur tentang kita? Kita bukan ayah dan anak, Dedi, lirihnya sendu. Axel sudah kembali dari kamar mandi, menggunakan handuk yang melilit sebatas pinggang. Melihat ke arah ranjang, Elle tengah menatap langit-langit. Ia pikir anaknya itu sudah tidur, dan ia pun menghampirinya langsung mendudukkan diri di tepi ranjang. Elle yang melamun terkejut saat kedatangannya. Gadis itu langsung beranjak dan duduk. Aroma sampo yang digunakan Axel tercium, gadis itu memperdalam ciumannya. Begitu segar saat menerpa di hidung. Lalu ia melihat otot-otot itu sangat indah, bulu dada yang halus semakin memperindah bagian tubuh lelaki itu. Dedi kira kamu sudah tidur, El, suara itu membuat Elle terkesiap, lalu menggelengkan kepala. Axel melihat buah kembar yang menyembul hampir keluar. Seketika, hasratnya tiba-tiba muncul. Pria itu menelan saliva, sungguh sempurna, pikirnya menegang. Dedi pakailah bajumu, kata Elle. Kenapa? Kamu tidak suka melihat tubuh Dedi, Om? Axel merambat naik ke tubuh gadis itu. Membuat Elle tegang dan jantungnya berpacu cepat. Dedi mau apa? Tanya Elle sedikit menggeserkan tubuhnya. Axel tak menjawab, ia malah meraih dagu gadis itu. Menariknya mendekatkan dengan bibirnya. Dedi, bisik Elle. Gadis itu tak lagi mampu berucap, karena Axel membekapnya dengan bibirnya. Menyelipkan tangan di leher gadis itu, memperdalam ciuman. Ia tahu ini yang pertama bagi anak gadisnya, bisa dirasakan saat Elle diam dan terpaku akan tingkahnya. Axel melepaskan ciuman itu, lalu memandang wajah Elle lekat-lekat. Sedangkan gadis itu menatap bola mata Axel, sesekali berpindah ke bibir. Napasnya memburu, dadanya turun naik. Axel menyentuh bibirnya dengan ibu jari, mengusapnya dengan sangat lembut. Jantung Elle semakin berdetak semakin kencang, saat melihat tangan Axel membuka handuknya. Dedi mau apa? Elle takut, tangannya mulai bergetar. Axel duduk di pangkuan gadis itu, menghimpit tubuhnya dengan kedua paha.
Elle semakin terkejut saat melihat sesuatu yang menegang di bawah sana. Meski masih sekolah, bukan berarti ia tak tahu apa-apa dengan benda itu. Axel memeluk gadis itu. "Puaskan Dedi malam ini," bisiknya. Ia menarik diri lalu beranjak, berdiri menggunakan lutut. Kepemilikannya bersejajar dengan wajah Elle. Gadis itu memalingkan wajah. "Lihat ini, Elle." Axel menangkup kepala gadis itu dan menempatkannya dengan kepemilikannya. "Lakukan." Axel menarik kepala gadis itu dan mengarahkan pada mulutnya. "Buka mulutmu, makanlah." Pintanya kaku. "Dedi," protes Elle gusar. "Lakukan." Pintanya lagi. Axel menarik tangan Elle, menggenggamkan kepemilikannya pada tangan gadis itu. "Kepal ini." Elle mengepalnya. "Eratkan, lalu buka dan makanlah." Elle meringis, betapa gede dan panjang makanan yang harus dia makan. Axel tidak peduli. Ia sudah dibakar api hasrat kenikmatan. "Puaskan Dedi malam ini." "Tapi, Dad, ini kegede." Elle tak bisa meneruskan ucapannya. Axel yang sudah dilanda, langsung menyuapkan sendiri makanan ke mulut gadis itu. "Emut saja jangan dikunyah. Dedi mau kamu jadi gadis yang pintar dalam ranjang." Elle tak bisa bersuara, mulutnya penuh. Begini jika Axel hilang kendali. "Lakukan ini, Hannah. Kamu menginginkan seperti ini, kan?" Bayang-bayang pengkhianatan itu muncul. "Dad?" Suara Elle tertahan, karena penuh makanan di mulutnya. "Ya, sayang." "Terus seperti ini," bisik Axel. Pria itu melepaskannya, lalu mencium Elle dengan rakus. Kembali melepaskannya karena Elle menangis. "Jangan menangis, Dedi akan membuatmu merasa nikmat." Axel mencaplok titik kembar gadis itu dari persemaiannya. Bentuk yang sangat sempurna, tanpa aba-aba lagi ia langsung menjalankan tugasnya dan mempermainkan di sana. Elle merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, tentu gadis itu menikmatinya. Sejenak, Axel melepaskan bibirnya. "Kamu suka, kan? Rasanya nikmat kan?" Axel tersenyum. Napas Elle tak beraturan, gadis itu tak menjawab karena tubuh dan pikirannya tidak sejalan. "Dedi hentikan," teriak Elle. Axel semakin jauh. Elle mengapitkan kakinya, ia tak ingin Dedinya melakukannya sebelum ia menginjak 17 tahun. Terlebih ia menginginkan pernikahan kelak sebelum hal nikmat itu terjadi. "Dedi, tolong hentikan," teriaknya lagi. "Tapi kamu sudah basah, sayang. Sekarang, puaskan Dedi malam ini," ucap Axel yang hilang kendali. Elle tak ingin kehilangan kegadisannya. Gadis itu berulah. Tanpa disengaja ia menendang Axel sampai pria itu terbangun. Axel menegakkan diri, ia menatap tajam gadisnya. "Berani kamu pada Dedi?" "Maafkan aku Dedi, aku tak bermaksud. Seharusnya kamu bisa melakukan ini. Kamu besar karena aku. Kalau aku tidak ada, mungkin kamu sudah mati." Sentak Axel kesal. Elle menangis, sebegitukah ia harus membalas budi? "Aku bukan wanita murahan yang harus merelakan kegadisanku," batinnya pilu. Gadis itu terisak. "Jika itu mau Dedi, aku akan memaksakan diri melakukannya," ucap Elle dengan derayan air mata. "Apa? Memaksakan diri?" Axel beranjak, keinginannya tak sesuai harapan. Ia kira Elle akan melayaninya, padahal permainannya tak sampai melakukan menu utama yang sesungguhnya. Ia hanya ingin sampai dirinya puas sampai pelepasan. Axel turun dari ranjang lalu memakai handuknya. Pria itu pergi dari kamar menutup pintu dengan membantingnya. Elle terhenyak sambil menyentuh dada. Axel benar-benar marah. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara mobil keluar dari rumah itu. Buru-buru Elle mengintip dari jendela. Dan benar saja, mobil Axel yang keluar. Ia berpikir bahwa sang Dedi akan pergi ke klub untuk menemui Bella dan ini malam minggu. Tentu gadis itu akan berada di sana. Elle frustrasi. Apa yang harus ia lakukan? Menarik ucapan, memaksakan diri, itu percuma. Sia-sia karena Axel pasti lebih memilih Bella, yang selalu ada saat dibutuhkan. "Aku tidak mood, jangan ganggu," seru Axel menolak seorang gadis yang mendekat ke arahnya. Lalu,
Bella melihat Axel tengah duduk dan menolak seorang gadis. Ia sendiri tengah bersama pria di meja sebelahnya. Sayang, ia tak bisa mendekat ke arah Axel karena dirinya sudah di-booking lebih dulu. Axel pun melihat keberadaan Bella, yang tengah duduk di pangkuan seorang pria. Wanita murahan, cetusnya. Sebenarnya Axel tidak suka dengan wanita-wanita di luar sana, ia hanya ingin Elle menjadi partner ranjangnya. Tapi gadis itu menolaknya. Axel meminum minuman memabukkan itu hingga hampir menghabiskan 2 botol. Keadaannya sudah mabuk, lalu seorang pelayan pria datang melihat keadaan pelanggannya. Mencari ponsel milik Axel, dan langsung menghubungi nomor seseorang di sana. Tuan Axel ada di klub, Anda bisa datang untuk menjemputnya. Dia mabuk berat, ucap si pelayan pada sambungan itu. Beberapa menit kemudian, Jose datang untuk menjemput tuannya. Jose hanya menghela napas saat melihatnya. Ada apa dengan tuannya sampai harus lari ke sini? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu dengan gadis itu? Pikirnya gusar. Aku tidak mau pulang, Jose. Dia menolakku, dia bilang akan memaksakan diri. Kamu tahu kan kalau aku tidak suka bermain dengan paksaan, siapa dirinya berani padaku? Wanita tidak tahu balas budi. Rutuk Axel geram. Jose mencoba merangkul dan membawa tuannya pergi dari klub. Bawa aku ke tempatmu, kata Axel yang sudah berada di mobil. Jose tak menjawab, ia segera membawa lelaki itu pergi. Tuannya marah besar sehingga tak ingin pulang, pikirnya. Sedangkan Griselle, gadis itu gelisah. Tak bisa memejamkan mata, karena membayangi dedinya tengah bercinta dengan Bella. Arg. Elle bangkit dari posisinya. Kembali melihat ke arah luar dari jendela, berharap pria itu cepat kembali. Elle tengah sarapan, gadis itu hanya memotong-motong roti hingga roti hancur tak berbentuk. Carla melihatnya hampir menyatukan alis, ada apa dengan gadis itu? Pikirnya. Ia juga tak melihat tuannya, padahal ini sudah jam 7. Mungkin ini hari libur, sehingga pria itu belum memunculkan batang hidungnya. Pulang jam berapa semalam? Tanya Carla, tapi Elle masih melamun. Semalam pulang jam berapa? Carla menyentuh bahu Elle. Apa, Miss? Elle terkejut. Kenapa melamun? Tidak berselera? Tanyanya. Gadis itu hanya tersenyum tipis, untuk bersuara pun terasa enggan. Elle meletakkan garpu di piring, lalu menjauhkan piring itu dari hadapannya. Aku sudah kenyang, ucap Elle, gadis itu memilih pergi dan ingin menyendiri. Ia tak mungkin menceritakan kejadian semalam dengan dedinya. Ada apa dengannya? Carla menatap punggung gadis itu, yang kian menghilang dari pandangan. Kenyang dari mana? Rotinya saja tidak makan, gumamnya bingung. Elle berjalan menaiki tangga dengan cara menghentakkan kaki, bibir cemberut. Marah seorang gadis belia. Membuka pintu, menutupnya dengan punggung, bersandar di balik pintu itu. Tubuhnya merosot, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu pandangannya tertuju pada ponselnya pun sepi. Padahal, semenjak Axel kembali, ponselnya sering berdering meski hanya sebuah pesan masuk. Axel selalu cerewet meski ia sedang berada di sekolah. Tapi hari ini, sejak kejadian semalam tak ada pesan satu pun dari pria itu. Elle beranjak, dan langsung menghempaskan tubuhnya di tempat tidur. Tidak tahu harus melakukan apa hari ini, seharian mengurung diri di kamar. Apa Tuan tidak pulang? Nanti Nona El khawatir, kata Jose. Dia tidak akan mengkhawatirkanku, Jose. Mungkin saja sekarang dia marah padaku, jawab Axel, pria itu malah bersantai sambil menyeruput kopi di pagi hari. Tak lama, ponsel milik Jose berdering. Carla, ucap Jose, seraya memperlihatkan layar ponselnya pada tuannya. Tapi Axel tidak peduli, ia malah beranjak pergi ke balkon. Setelah menerima panggilan, Jose menghampiri tuannya. Kata Carla, Nona El tidak sarapan. Biarkan saja, terserah mau apa dengannya, lapar juga nanti makan sendiri. Axel tidak mau mendengar alasan gadis itu hukuman darinya untuk anak gadisnya. Mau berapa lama gadis itu bertahan tanpa dirinya. Sampai menjelang malam, Elle tak keluar dari kamarnya. Gadis itu tetap menunggu kedatangan sang dedi,
menantinya berada di balkon sambil menatap pintu gerbang. "Ini sudah terlalu malam, apa Tuan tidak akan pulang?" tanya Jose. Axel melirik jam di tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia putuskan untuk pulang malam ini, berpikir kalau anak gadisnya pasti sudah tidur. "Aku akan pulang sekarang, mobilku sudah kamu ambil di klub?" tanyanya. "Sudah, mobil itu ada di depan," jawab Jose. Tanpa menunggu lagi, Axel pulang setelah Jose memberikan kunci mobilnya. Ia masih akan menghukum anak gadisnya, untuk sementara ia tak akan menemui gadis itu. Axel sampai di kediamannya, dari dalam mobil ia dapat melihat siluet seorang gadis berdiri di balik tirai. Ia yakin, kalau Elle tengah menantikan kedatangannya. Tak lama, gadis itu menghilang, lampu kamarnya mendadak gelap. Axel masuk ke dalam rumah. Pergi menuju kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, cukup tidak menemui gadis itu. Sedangkan Elle, ia membiarkan pintu kamar tidak terkunci. Berharap sang Dedi akan masuk, dan meminta maaf padanya. 1 menit, 5 menit, sampai setengah jam tidak ada yang membuka pintu kamarnya. Dedi benar-benar marah padaku. Elle merasa sendirian, ia pun menangis dan tertidur dengan sendirinya. Keesokan paginya, Elle sudah terlihat cantik, seperti biasa dengan seragam sekolahnya. Gadis itu mengoleskan lip balm di bibir. Memonyong-monyongkan bibir itu di depan cermin, lalu tersenyum. "Oke, Dedi pasti suka melihatku kalau sudah cantik begini." Ia memutar tubuh, berlenggok di depan cermin. Gadis itu keluar dari kamar dengan wajah ceria, tak sabar bertemu dengan Dedinya. Mungkin ia yang harus mengalah dan meminta maaf, pikirnya. "Pagi, Miss," sapa Elle. "Pagi, wajahmu berseri sekali," ucap Carla. "Dedi belum keluar dari kamar?" tanyanya. Carla mengerutkan kening, ia pikir lelaki itu sudah pamit pada gadis tercintanya. Baru saja Carla akan bersuara, Elle beranjak dari tempatnya. "Dedi pasti belum bangun, aku bangunkan dia." Elle pergi menuju kamar Axel. "Dedi, apa Dedi belum bangun?" tanya Elle di depan pintu. Karena tak ada jawaban, ia memegang kenop pintu lalu membukanya. Kamar itu terlihat kosong. "Dedi, apa Dedi di dalam sana?" tanyanya lagi di depan pintu kamar mandi. Lagi-lagi terlihat kosong saat Elle membukanya. "Tuan sudah pergi pagi tadi, sebelum Nona bangun, apa ada masalah?" tanya Carla heran. Elle tak menjawab, wajahnya sudah merah karena hampir menangis. Bersambung.